Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan dalam kesehatan, dan insya Allah tentu dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saat ini kita sudah memasuki di bulan Dzulqa'dah. Sesaat lagi kita akan insya Allah melewati bulan Dzulhijjah, dan saat ini para jamaah haji, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala sudah ada yang berangkat dan sekarang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah dari embarkasi Kuala Namu, Kota Medan. Dan insya Allah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini sangat terkait dengan Baitullah, yaitu rindu Baitullah, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita. Ada ulama kita, ada umara kita. Yang pertama yaitu muallim kita, Bapak Haji Muhammad Ramadhani Lubis SEMM. Beliau merupakan unsur pimpinan dari KBI HU Pemprovsu, dan beliau juga merupakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan insya Allah beliau tahun ini akan menjadi salah satu pembimbing dari Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Muallim, sehat Muallim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Di sela-sela kesibukan masih bisa menyempatkan diri hadir di TVRI. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Muallim. Ya, insya Allah nanti akan memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam mensukseskan ibadah haji. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Dan juga hadir bersama kita Ustadz milenial kita, generasi yang sangat kita banggakan, motivator handal kita, yaitu Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Fadli Sudiro MHMSK. Beliau merupakan Direktur Madinatul Quran Center dan motivator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Al-Haj Yuzaidi, calon doktoral insyaallah. Amin insyaallah. Dan Ustaz juga calon doktoral juga Ustaz ya. Masya Allah. Bagaimana kabar sehat Ustaz? Ya tentu semangat dan kerinduan kepada Baitullah, hadir dengannya gurunda kita, muallim kita. Tepuk tangan dulu buat beliau yang sempat berhadir bersama kita. Ya. Beliau menjadi salah satu wasilah utama saya menjadi PhD di tahun 2023, dan tentu pada masa kepemimpinan Ayah Haji Edi Rahmayadi, ya. Dan ini menjadi amal jariah buat beliau. Hari ini beliau berhadir dengan membawa kerinduan itu
Aroma Mekah dan Madinah sudah terasa Ustadz Yuzaidi, karena kita bersama dengan KBH Pemprov Sumatera Utara. Tepuk tangan buat KBH Pemprov yang berhadir bersama kita. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya berhadir di TVRI Sumatera Utara. Muhammad. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana yang didengar tadi, luar biasa kompaknya ibu-ibu dalam melantunkan, menggemakan zikir di studio TVRI ini. Kita sapa bersama-sama ibu-ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ini wajahnya wajah-wajah perindu Baitullah ini ya. Masya Allah, luar biasa. Ini nampaknya saya lihat udah ada yang pernah ke Makkah, ada yang udah 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali. Ada yang belum, mudah-mudahan yang belum suatu saat nanti dengan segera akan berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan sapa bersama-sama ini. Yang pertama adalah Majelis Ta'lim Al-Anwar. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan ketakwaan, jalin kebersamaan bersama Majelis Ta'lim Al-Anwar Sumatera Utara. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya udah bisa masuk iklan TVRI mau buka puasa nih, Bu. Pas cocok nih Ustadz ya. Rasa-rasa mau bulan Ramadan lagi nih Ustadz. Tapi seperti tak puasa, semangat sekali. Semangat sekali, udah Masya buka Allah. puasa tadi. Baik, selanjutnya Majelis Ta'lim Mar'atus Salihah. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir tadi Ustadz saking semangatnya Allah tertonjok yang di depan Ustadz. Karena grogi ini masuk TV nih ya. Ini Majelis Ta'lim Al-Hikmah Ibu tadi ya. Al-Hikmah Mar'atus Salihah ya. Insyaallah menjadi perempuan yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ini adalah Majelis Ta'lim atau KBIHU dari unsur pimpinan narasumber kita, yaitu dari KBIHU Pemprov Sub Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KBIH Pemprov Sub sehat, mabrur, ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari KBIHU Pemprov Sub ini yel-yelnya sehat Mualim ya, karena yang di depannya TKH ini Mualimnya, petugas dari kesehatan Haji Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat, kemudian dimudahkan segala urusan untuk melayani tamu-tamu Allah ya, supaya sehat, semakin barokah. Dan ada dari Majelis Ta'lim selanjutnya, yaitu Majelis Ta'lim ini yang paling lurus ini, nggak neko-neko, Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas memang ikhlas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustaz, kan memang ikhlas Memang Ustaz ya. ikhlas, ya. Baik. Sampai lupa tadi ibunya mengucapkan salam, diguit kawannya samping salam. Baik, juga hadir ini yang di belakang ada, saya lihat dari perkumpulan mahasiswa Malaysia yang kuliah di beberapa universitas di Ketuanya Sumatera Adam. Utara. Adinda Adam, Dan ketuanya. Adinda Adam nih ya. Ini mahasiswa di UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada yel-yelnya?
Bukan Upin dan Ipin ini ya. Baik, terima kasih Masya Allah jauh-jauh dari Malaysia menuntut ilmu, dan di sini juga menuntut ilmu insya Allah ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasanya sebelum kita mendengarkan tausiah, kami akan mengajak pemirsa yang berada di rumah nantinya untuk dapat bertanya kepada kedua narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 0811000386, dan juga ibu-ibu yang berada di studio, bapak-bapak juga akan kita berikan kesempatan nantinya untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari kedua narasumber kita. Yang pertama dari Muallim ini, bahwa setiap umat Islam pasti merindukan Baitullah nih Muallim. Tentu sebagai umara ini pemegang amanah untuk mengurusi secara teknis terkait dengan ibadah haji. Bagaimana nih Muallim? Persilahkan Muallim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Uzaidi Ahmar, Ustadz Fadli Sudiro. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun pelaksanaan ibadah haji kita harus akui bahwa ini semakin membaik. Pasca COVID-19, kita ketahui bagaimana di tahun 2022 yang lalu keberangkatan jemaah haji itu hanya tidak sampai 50% kalau kita lihat. Namun setelah tahun 2023 kita kembali normal dalam pemberangkatan haji, maka di situ kita sudah harus dihadapkan dengan banyaknya jumlah lansia yang berangkat haji. Nah, kemudian dievaluasi tahun ini juga pemerintah, alhamdulillah kita patut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, telah memberikan pendampingan kepada para lanjut usia yang melaksanakan ibadah haji. Pihak-pihak keluarga yang telah mendaftar haji sebelumnya di masa 5 tahun ke atas bisa mendampingi lansia yang berangkat tahun ini. Ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Ya, kebijakan ini sangat baik kalau menurut kita, karena memang kita harus akui tahun lalu kita jamaah haji Indonesia itu yang meninggal dunia itu cukup besar ya, di Sumatera Utara juga demikian. Nah, ini perlu menjadi bahan evaluasi. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya juga ini memberikan perhatian khusus terhadap ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah dapat menugaskan petugas haji daerah untuk membantu pelayanan jemaah haji. Nah, begitu juga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita tahun ini seperti tahun sebelumnya kita menugaskan 66 orang petugas haji daerah yang kita anggap mampu dan sanggup untuk membantu dan melayani jemaah haji. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan petugas-petugas kloter yang memang bertugas di dalam kloter tersebut. Hal ini kami lakukan memang tentu saja untuk memberikan bantuan ya, kepada penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, agar memang jemaah itu bisa terlayani dengan baik. Nah, khusus untuk bimbingan manasik haji, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga layaknya juga pemerintah Kota Medan memiliki kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan alhamdulillah kita melakukan pembinaan, pemberian bimbingan kepada masyarakat dengan melibatkan beberapa ahli. Salah satunya adalah akademisi-akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang memang keilmuannya di bidang perhajian sudah sangat diakui. Demikian pula dengan dari Kementerian Agama sendiri. Itu sudah tentu saja kita libatkan. Alhamdulillah hal ini berjalan dengan baik. Kami juga berharap dukungan dari masyarakat dan sinergitas terus dengan stakeholder, khususnya Kementerian Agama, kantor wilayah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Masya Allah. Tentu banyak sekali gebrakan atau pelayanan yang telah diberi sebelum ini pelaksanaan ibadah haji ini, Muallim ya. Baik, selanjutnya ini kepada Ustadz Fadli Sudiro terkait dengan rindu Baitullah. Muqaddimah dipersilakan Ustaz. Ayo tamam. Dulu kau pernah bermimpi
temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, penuhi panggilan ilahi. Datanglah dan katakan padanya di sana sama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Bunda dan seluruh sahabat surga dan dakwah, kerinduan haji yang dengannya datang ketika seorang nenek namanya Ibu Kartiem, kemudian suaminya namanya Pak Kartawi. Ini jemaah haji tertua ya, tahun 2019 dari Padang Sidempuan. Gurunda kami Haji Ramadhani Lubis. Ini menjadi motivasi kita bersama. Di tahun 1989, tukang deres karet menangis memberangkatkan setiap tahunnya bis untuk kloter haji dari embarkasi Padang Sidempuan menuju embarkasi Medan Ustadz Yuzaidi. Meneteskan air mata Ibu Kartiem pada tahun itu dan mengatakan kepada suaminya, "Pak, mungkin tidak kita tukang deres ini sampai ke tanah suci itu." Ini adalah transmigran dari Jawa. Kemudian mereka berdoa, "Duhai Rabb, jangan cabut nyawa kami, panjangkan usia kami, jangan wafatkan kami sebelum sampai ke tanah suci." Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. 2013 Allah perkenankan, Allah tidak hanya mewajibkan hamba-hambanya yang mampu, tapi Allah memampukan siapapun hambanya yang merindu. 2013 daftar hajinya, 2019 sebagai jemaah tertua Sumatera Utara di usia 105 tahun Pak Kartawinya, 103 tahun itu Ibu Kartiemnya. Itu pada masa Ayah Haji Edi Rahmayadi. Sekarang saya tidak tahu Bang Ramadhani berapa usia tertua, tapi inilah motivasi rindu itu. Ketika saya kecil Ustadz Yuzaidi tinggal di Qatar, Bu ya. Tahu Qatar ya, Bu ya? Kota Siantar ya. Istri saya orang Turki ya kan, KJV ya kan, turunan Kisaran, karena marganya Siregar pula ya kan. Jadi waktu kecil itu Ustadz Yuzaidi kalau nengok Pak Haji Manurung namanya, dulu tahun 80-90 hanya yang sudah haji berani pakai peci putih. Itu Bang Haji. Makanya Bang Dani ini harus kita simbolik pakai peci putih, karena udah mau berangkat haji ya kan. Kita simbolik atas nama ngaji bareng lah ini ya, Ustadz Yuzaidi ya, insya Allah barokah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ala syarika laka labbaik. Izin Abang Dar. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Seorang Fadli yang kecil di tanah Siantar lapangan bola, mandinya di Sungai Pancur itu. Kalau sudah lihat peci seperti ini ya, subhanallah, mungkin tidak si anak tukang beca ini berangkat haji itu. Mungkin tidak anak kampung itu berangkat haji. Terus berdoa, terus meminta, terus berdoa, terus merindu saja. Biar langitnya bergetar, biar malaikatnya bertindak, biar Allah gerakkan segala langit dan bumi memberangkatkanmu dari manapun jalanmu, min haitsu la yahtasib. Dan hari ini orang itu dihadirkan di sini. Dan hari ini ayahanda kita Haji Edi Rahmayadi
Hari ini adinda kita Ustadz Rizky Asri atas nama tim Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, sekretaris kita tahun ini juga mendapatkan keberkahan. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Hasanuddin. 3 anak kita insya Allah juga diumrohkan sebagai da'i dan da'iyah cilik kita terbaik. Anak di usia 8 tahun sudah umroh. Ini bicara tentang rindunya, ini bicara tentang cintanya. Maka hari ini berkahlah KBIH Pemprov Su yang sudah merindu berpuluh tahun, sudah merindu dengan hajinya. Hari ini engkau menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang berhadir semoga mendapatkan bias daripada atmosfer kerinduan itu. Semua yang berhadir dimudahkan haji dan umrohnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Minta gratis sama Bang Dani juga. Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya tentu kita harus optimis Ibu ya, bahwa yang memampukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita membatasi kali-kalinya Allah dengan kali-kalinya kita. Allah kalau berkehendak apa yang tidak mungkin. Bisa saja tahun depan kuota dibuka selebar-lebarnya. Ustaz, ya. Bisa saja Ibu tahun depan dapat rezeki nomplok, bisa haji VIP yang setahun itu juga bisa berangkat. Semua itu adalah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita ini ada keterbatasan. Insya Allah setelah mendengarkan dari penyampaian dua narasumber kita, semakin semangat ini ya, bahwa ibadah haji itu Allah lah yang memampukannya. Jadi tidak ada kata pesimis apalagi putus asa nih Ustaz ya, Masya Allah. Saya Zaidi sudah nampak ya. Udah nampak pimpinan KBIH begini. Kalau udah nampak dia. Tadi baru nampak ketua BKAD. Kalau udah nampaklah ulamanya. Masya Allah. Kalau tahu tadi Ustaz putih, saya pun ganti putih. Ini tinggal saya sendiri yang hitam ini Ustaz. Saya ngawani antum nih hitam. Nampak yang tak berangkat ya kan, baju hitam dia ya. Baik, Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio, sebagaimana tadi janji saya kasih kesempatan ini yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ini banyak kali, ini tak cukup, mau sampai jam 10 malam kita nih. Baik, sebelum ibu-ibu saya persilakan, ini dari rumah ada terhubung bersama kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Ibu, dari mana? Bukan Ibu, Bapak. Oh, Bapak. Baik, mohon izin, mohon maaf. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa, dari mana? Dengan Reja. Bapak Reja dari mana, Pak? Di Stabat. Kisaran jauh, alhamdulillah. Di Stabat. Dari kisaran. Baik, dari Stabat Stabat. ya? Oh, Persilakan Bapak Reja. Pertanyaannya dipersilakan Pak Reja. Pertanyaan di luar teks boleh? Di luar tema. Baik, silakan Pak Reja. Baik. Saya mau nanya, bacaan Al-Quran yang bisa menyembuhkan penyakit itu apa Ustaz? Baik. Cukup Pak Reja? Ngeri-ngeri pertanyaannya ya. Cukup. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Reja nih Ustadz mendengar kisah Pak Kartawi yang Kartawi bisa dan 105 tahun. Mungkin walaupun kita sakit tapi harus optimis Allah yang menyembuhkan. Ini Ustadz, kira-kira apa amalan dari ayat Al-Quran ini Ustadz untuk menyembuhkan penyakit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmah. Setiap ayatnya menjadi obat. Setiap ayatnya menjadi doa. 6.236 ayat Al-Quran adalah obat. Banyak-banyak membacanya, dekat dengan Al-Qur'annya, peluk Al-Qur'annya, imani Al-Qur'annya. Setiap ayatnya adalah mukjizat. Payah kali Ustaz, sudahlah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja, ya. Kalau terkait sakit daripada di luar diri kita, ya, maka bacalah Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu penyakit luar. Kalau penyakitnya dari dalam diri kita, Qul a'udzu birabbin nas. Hanya 2 itu saja isi penyakit. Tapi 80% penyakit kata WHO itu disebabkan psikis diri kita, internal diri kita. Makanya tadi ada Bu Kartiem, ada Pak Kartawi, 100 tahun usianya, tapi masih sehat. Tahun lalu saya ditugaskan dengannya sebagai TPHD, ya Bang Dani ya, dari Palas. Itu bungkuk itu nenek, bungkuk itu opung-opung itu bungkuk. Tapi umroh sunnahnya lebih dari 10 kali. Ya, sudah 60 tahun ku tunggu ini Ustadz, tak mungkin aku hanya tidur di kamar. Maka dia umroh naik taksi, pergi dia ke Tanim, hampir setiap hari begitu Ustadz Yuzaidi. Padahal sakit.
padahal sudah tua, tapi jiwanya tak pernah sakit. Kenapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Fa idza maritu, ketika aku sakit maka yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, semua ayat dengannya. Kalau sulit Al-Fatihah, ya, mau mudah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi setiap ayatnya kata Allah syifa, semuanya menjadi obat. Allah alam bissawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ayo, tamam. Dan sesuai dengan janji saya tadi, kembali saya serahkan kepada Ibu. Siapa yang mau bertanya lagi tadi, Bu? Yang mau bertanya? Ini banyak sekali. Yang kita persilahkan dulu dari KBIH Pemprov Sudul. Siapa yang ingin bertanya, silahkan berdiri, Bu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epalina Siagian dari KBIH Pemprov Su. Ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cinta dan rindu Rasulullah kepada umatnya yang selalu merindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi kita tampung pertanyaan dari Majelis Ta'lim yang memang ikhlas. Siapa Ibu? Ada yang ingin bertanya? Fadhal, silakan. Iya. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslum Nasution, ingin bertanya bagaimana agar meraih keajaiban rindu Baitullah dan Allah mudahkan kita berhaji dan berumroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umrohnya tadi pakai mad arif disukun ya, Ustaz. Umroh. Sebenarnya sudah mudah karena Bu Maslum Nasution kan, ini kan uaknya Pak Bobi Nasution, harusnya berangkat ini, gampang ini haji umrohnya ya kan. Ibu Siagian dan Ibu Nasution ini. Baik, ini kita bisa langsung jawab ini Ustaz. Pengalaman rindu beliau iya, dulu. Pengalaman ini Mualim bisa diceritakan Mualim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang kalau rindu itu berarti pernah berjumpa, ya. Ketika kita pernah menjumpai seseorang, maka ketika kita nggak jumpai dia begitu lama, maka akan datang rindu. Ya. Tapi kita kalau belum pernah menjumpai seseorang, ya, orang menyebut-nyebutnya, wah, si Anu itu baik, si Anu itu begini, disebut-sebut. Tapi kita belum pernah ketemu, pasti kita sangat ingin untuk ketemu dengan dia. Begitu juga dengan ini. Orang mengatakan betapa indahnya, betapa nikmatnya di Baitullah itu. Betapa indah dan nikmatnya di kedua tanah haram itu. Bagaimana bahagianya ketika kita bertemu dengan Baitullah. Bagaimana kita terharunya ketika kita ziarah ke makam Rasulullah. Itu kita dengar cerita. Maka ketika kita belum pernah ke sana, maka rasa kepingin itu akan semakin menumpuk, semakin besar. Nah, bagi kita yang sudah pernah bertemu dengan itu semua, sudah pernah kita larut dalam kesedihan, haru, bahagia di dua tanah haram tersebut, tentulah ketika dalam waktu yang lama kita tidak melihat lagi, tidak bertemu lagi, tentu rasa rindu akan menggebu-gebu. Jadi kalau saya, Ustadz Uzaidi, tak ada keinginan saya yang lain selain selalu pergi ke dua tanah suci. Jadi memang itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita dapat melihat menapak tilasi akan bagaimana perjuangan agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Muhammad itu bukan tokoh fiktif, bukan tokoh walaupun kita nggak pernah ketemu. Dia tidak punya gambar, tidak punya foto, tapi dia bukan tokoh fiktif. Kenapa? Keberadaannya terbukti di tanah suci di Madinah, di Madinatul Munawwarah, dan kita bisa melihat jejak-jejaknya ketika berada di dua tanah suci tadi. Inilah kebesaran Islam. Jadi agama yang sangat jelas terbentuknya dan sangat jelas dalil-dalil dan sejarahnya agama Islam ini. Dan kita di situ memang ketika menapak tilasi dan ketika kita melihat bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana
dengan medan yang seperti itu Rasulullah berjalan, ya. Kalau bagaimana kalau kita bayangkan dengan diri kita saat ini? Nah, itu memang kesedihan-kesedihan itu membuat kita rindu, Ustaz. Masya Allah. Nah, itulah sebenarnya perlu juga hati, ya, kekuatan hati, kekuatan keikhlasan dalam hati, agar kita memang selalu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Dengan demikian maka kita akan selalu merindu kepada dua tanah suci tersebut. Demikian Ustaz. Tentu ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika salah satu rukun Islam yang terakhir ketika bagi yang mampu adalah bersusah payah untuk menuju ke tanah suci ini. Betul. Tentu orang yang sudah berangkat bukan justru terlampiaskan rindunya sebagaimana yang disampaikan Mu'alim, justru semakin rindu. Semakin bukan tanggung, semakin meningkat rindunya dan akan kembali lagi ke sana. Makanya al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma, umrah ke umrah bisa menghapus dosa di antara keduanya. Ini Ustaz ya. Ustaz mungkin bisa ditambahkan Ustaz. Ayo tamam. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya, Nabi Muhammad SAW, serulah finnasi. Fi itu artinya di dalam, tapi arti diterjemah depak dikatakan kepada, padahal fi di dalam diri manusia. Rindu haji, rindu tanah suci sudah ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu bahkan dilahirkan. Kerinduan itu sudah tercipta di dalam diri setiap orang-orang yang beriman. Ya'tuka rijalan. Kerinduan itu akan menjadikan seseorang hamba yang merindu jalan kaki ke Mekah, jalan kaki ke Mekah, jalan kaki ke Madinah, jalan kaki ke Madinah. Wa ala kulli dhamirin, atau hewan yang tua. Ya'tina min kulli fajjin amik, akan datang dari seluruh penjuru bumi. Maka dengannya kisah yang masyhur muallim kita Haji Rahmadani dan Ustadz Yuzaidi, Uwais Al-Qarni, anak dari Yaman yang tak sanggup melihat air mata ibunya menangis ketika bertalbiyah setiap ba'da solatnya. Maka dia tekadkan dirinya, kuda tak punya, unta tak punya, hanya punya punggung dan kaki saja. Hanya penggembala berlatih naik daripada bukit, naik turun, mengangkat anak sapi selama 6 bulan. Membesar anak sapi, fisik sudah kuat, digendong emaknya ke Mekah dan Madinah. Ingin bertemu dengan baginda Nabi, tak bertemu jua dengannya. Maka dikatakan Nabi, dia adalah hamba yang dengannya tidak masyhur di muka bumi pada masa itu, tapi seluruh penduduk langit mengenalnya. Begitulah kerinduan ke tanah suci dan rindu kepada baginda Nabi. Ana mushtaqun bi ikhwani, kata Rasulullah. Aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat cemburu dengan kerinduan itu. Am nahnu ikhwanuk ya Rasulullah. Tidakkah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Lastum antum ashabi. Kalian ini sahabatku, bukan saudaraku. Maka para sahabat cemburu dengannya. Mengapa Nabi merindu selain kami? Maka siapakah saudara-saudaramu wahai baginda Nabi? Humul ladzina lam yarawni wa yu'minu nabi. Mereka adalah nanti di akhir zaman ada umat-umatku yang kata muallim kita tadi tak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada baginda Nabi. Maka Rasul sudah merindu kita 1400 tahun yang silam. Dan hari ini jemaah haji kita akan menyambut rindu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, bahwa suatu saat nanti di akhirat ada orang yang tidak berhaji, tidak berumrah, tapi ternyata dia diserahkan catatan bahwa dia sudah berhaji dan dia sudah berumrah. Ternyata keinginannya yang kuat, kerinduan dan cinta, bahwa niat itu adalah separuh dari amal, Ustaz dia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menanamkan rasa rindu kita, karena itu ciri-ciri orang yang beriman. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk terhubung bersama kita, bertanya kepada kedua narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, kita dengarkan dulu semangat ibu-ibu bapak-bapak ini. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Siapa yang mau pulang ke rumah? Oh, enggak. Baik. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Majelis Ta'lim
Al-Hikmah ya, Al-Hikmah Mar'atus Mar'atus Salihah. Salihah. Persilakan, siapa yang ingin bertanya Ibu? Iya, silahkan berdiri Ibu, sebutkan namanya. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah Terjun, Medan Manila. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara cinta dan rindunya Allah kepada hambanya yang selalu merindu? Baik. Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat kacamata Ibu Siti Khadijah nih Ustadz, ini nampaknya persiapan mau jalan-jalan ke Jabal Magnet nih Ustadz. Jabal Magnet, Jabal Uhud ya. Ini kacamatanya. Iya, biasanya kacamata jamaah itu kan Ustadz supaya menghindari sinar matahari agak-agak. Kalau kata orang Bangladesh, Syahrini, 2 rial, murah. Kalau tidak Syahrini, baik Ustadz. Baik, satu lagi kita dengarkan dulu dari Majelis Ta'lim Al-Anwar. Masya Allah. Silahkan Ibu, siapa dari Majelis Ta'lim Al-Anwar ingin bertanya? Ya, silakan sebut namanya, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi dari Majelis Taklim Al-Anwar Sumatera Utara. Izin bertanya Ustadz, Ya, fadhal Bunda. di manakah tempat termulia di dunia untuk dikunjungi? Baik. Cukup Terima Ibu? kasih, itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan. Bisa dijawab Ustadz terkait dengan tadi sudah disampaikan bagaimana kita harus menanamkan rasa rindu. Ini ada pertanyaan terkait dengan apa tempat terbaik. Ini bisa diceritakan pengalaman ini Mu'alim. Bagaimana, karena kita sering menyaksikan kalau biasanya kota-kota maju luar biasa pemandangannya, sementara kalau di sana kan sebagaimana disampaikan Mu'alim, bukit dari bebatuan koral, jarang kita temukan tumbuh-tumbuhan. Ini bagaimana menjadikan tempat itu tempat yang terindah dalam hati kita? Bagaimana Mu'alim? Silakan. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana Allah menyikapi hamba yang merindu ini. Masya Allah. Ya, kalau dari segi pandangan saya dalam agama, dalam kajian agama, bahwa bagi hamba yang selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ikhtiar, Allah pasti membukakan jalan, memberikan kemudahan-kemudahan. Dan tak lepas pula Allah akan memberikan suatu anugerah dari yang tiada kita duga-duga gitu. Ya, dalam hal ini tentu kita sebagai pemerintah juga memberikan fasilitasi itu gitu. Misalnya terhadap orang-orang yang berprestasi khususnya dalam tilawatil Quran misalnya, itu kita berikan apresiasi dalam bentuk bisa umroh maupun haji. Ya, ini merupakan sebenarnya bentuk ikhtiar kita untuk membukakan jalan bagi hamba-hamba yang merindu tadi. Itu salah satu upaya seperti itu. Jadi itu kenapa Allah berikan hidayah, karena pemerintah itu kan terdiri dari aparatur juga. Aparaturnya diberikan hidayah, kalian kasih jalan nih bagi hamba-hambaku yang merindu ke tanah suci. Untuk itu ada program-program itu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk pertolongan juga kepada yang tidak mampu tapi memang keinginannya sangat besar untuk ke tanah suci. Melalui event-event tertentu pemerintah Sumatera Utara memberikan hadiah untuk melaksanakan atau mengunjungi kedua tanah suci tersebut. Dan menurut saya tiada tempat yang paling mulia selain kedua tempat tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana nilai sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali derajatnya lebih baik ketimbang di masjid sendiri, itu menandakan kemuliaan. Menandakan itulah kemuliaan itu, tempat yang paling mulia. Makanya kadang-kadang terpikir bagi mereka bahwa ya inilah aku datang ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nah itu suatu kebahagiaan yang tiada duanya gitu, yang tiada terhingga begitu.
Bayangkan kalau amal-amal ibadah kita lakukan di tempat yang paling mulia, tentu nilainya tidak akan sama dengan di tempat yang bukan tempat yang paling mulia. Ya, ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, kita lakukan di tempat yang mulia, tentu ganjarannya tidak sama dengan yang di tempat-tempat biasa. Itu yang merupakan dan itu rasa merindu, rasa ingin itu hendaknya kita pupuk, kita terus doakan, kita terus berikhtiar. Insya Allah Allah akan pasti memberikan jalan kepada kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tetap harus berikhtiar, Ibu ya, berikhtiar, tetapi yakin kita bahwa Allah yang menentukan segala hasil dari ikhtiar kita. Ustaz bisa ditambahkan Ustaz? Ya Rabb, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah tempat ibadah yang pertama dibangun itu adalah Bakkah. Kemudian literasi Arabnya ba dengan mim mempunyai literasi yang sama di antara syafatin. Bakkah menjadi Makkah, muallim, ya. Bakkah itu berasal kata dari bakiya yabki, bukaan, tempat menangis, tempat memohon, tempat bersandar. Maka siapapun yang kemudian memegang daripadanya Ka'bah, batuan Ka'bah, tak mungkin air mata tak tercurah. Apakah karena kesyukuran yang dianugerahkan, pujian dan kenikmatan, atau dosa yang dimintakan untuk diampuni itu? Tetap saja menangis. Menangis dalam kebahagiaan, menangis dalam dosanya. Maka Ka'bah itu menjadi sentra tempat munajah. Kalau tak nangis ibu, tak nangis bapak, aneh. Lihat kanan nangis, lihat kiri nangis, belakang depan nangis, cuman aku yang nggak nangis. Faliyabki au yatabaka, kata Nabi. Ya kan, muallim dikatakan apa? Hendaklah menangis, au yatabaka. Belajar kau nangis. Belajar kau nangis. Dan begitulah untayan kerinduan itu. Tangisanmu menggambarkan kerinduanmu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, idza haballahu abdan nada Jibril, dipanggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Allah mencintai seorang hamba fulan, namanya Haji Muhammad Rahmadani Lubis, calon doktoral MN. Wah, gitu kan? Fa'ahibbahu, kata Allah, cintai ini, ya, hambaku yang bernama Muhammad Rahmadani bersama mantan kekasih Haja Evi Yuliani. Oh, datang ya. Oh, ini ketua majelis taklimnya KBIH. Kita angkat aja lah di sini, beliau lah ketuanya kan. Kalau ini Bunda Haja Neni, di sini Bunda Haja Ita, 9 tahun di Mekah beliau. Di belakang ada Adinda Adam, ketua perwakilan mahasiswa dan mahasiswi Malaysia. Di sini ada Bunda siapa tadi? Ya Rob Maslum, ya, Nasution, Bunda Haja, penggerak gerakan cinta Palestina, ya, setiap bulan memberikan sedekahnya melalui Yayasan Madinatul Quran untuk Palestina. Jadi bunda yang kami muliakan, kalau Allah sudah mencintai kita, perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai kita. Wa nada Jibril ila ahli sama, maka Jibril sebagai pemimpin seluruh penduduk langit panggil tuh semua penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka penduduk langit mencintainya. Wa yudul qabul ila ahlil ardi, maka semua penduduk bumi tidak bisa menolak cinta Allah kepada hamba itu. Maka digerakkan semuanya sebagaimana keajaiban yang disampaikan oleh muallim kita Al-Had Al-Mukarram Muhammad Rahmadani Lubis, gurunda kita. Allah alam bisawab. Masya Allah, tentu banyak makhluk-makhluk Allah yang Allah gerakkan untuk memudahkan kita, ya kan. Alhamdulillah sekarang sudah ada pesawat bisa berangkat, Ustaz, ya. Kalau dulu mau haji berangkat 2 bulan perjalanan, Ustaz, ya. Pulang dia udah lupa dari mana Pak, katanya. Iya. Kelamaan di Mekah. Sekarang fil as'ilah min KBIH Maratin. Masya Allah. Maratin ini, Ustaz. Ibu tahu artinya? Kalau tak tahu, di bawah ada terjemahan di bawah layar kaca televisi berikut ini. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Nampaknya ini dari KBH Pemprov Suni banyak yang bertanya. Silakan, satu kita persilakan. Iya, silakan Ibu. Basyara, langsung saja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauzia Heni, Ustaz, dari Tenaga Kesehatan Kloter, Haji Sumatera Utara 2024, yang alhamdulillah saya sudah mendapatkan ibrah yang luar biasa sore ini pada ngaji bareng. Dan pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana kita memotivasi anak cucu kita
untuk mau bercita-cita berhaji dan umroh. Ya Rabb. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa muallim memberikan pencerahan sebagaimana muallim memberikan pencerahan kepada keluarganya. Bagaimana? Persilakan muallim. Insyaallah. Memang cinta kepada agama ini, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kita harus tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Tentunya ketika kita memberikan gambaran-gambaran bagaimana indahnya, bagaimana balasannya ketika kita beribadah di tanah suci, bagaimana kisah-kisah dulu Rasulullah SAW mengembangkan agama yang kita cintain ini, itu salah satu merupakan motivasi kepada anak keturunan kita ketika kita sampaikan. Dan tentu saja bagaimana agar anak keturunan kita juga bisa sampai ke sana. Tentu ketika kita punya rizki, kita bawa dong ke sana. Ya, kita bawa, tarbiyahnya ada di sana, nilai pelajaran yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita berikan, beginilah perjuangan Rasulullah itu ketika mengembangkan agama yang kita cintai. Bagaimana terjalnya gunung, ya, bagaimana sulitnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang pada saat itu memang jahil, istilah kita kan begitu. Nah, inilah memang gambaran yang perlu selalu kita berikan kepada anak keturunan kita, agar memang mereka juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk datang dan berkunjung ke kedua tanah suci tersebut, Ustaz. Masya Allah. Tentu kita harus menanamkan rasa cinta ini muallim ya kepada anak-anak keturunan kita nih ya. Kalau Ustaz Fadli bagaimana ini Ustaz? Iya. Ya. Jadi menanamkan cinta, tepatnya beberapa bulan yang lalu ya, gurunda kita, muallim kita berangkat umroh bersama satu keluarga. Wah, sama si kecil. Ya begitu ya, Kak ya. Subhanallah. Makanya cara muda saya rencana mau jadi anak angkat beliau sajalah ya kan. Biar tiap tahun berangkat kayaknya begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jemaah cinta surga, cinta Baitullah, cinta dakwah di Malaysia itu tidak hanya, ini nanti tanya sama Adinda Adam ya, tidak hanya akte kelahiran yang dituliskan, tapi akte haji. Begitu anak lahir langsung didaftarkan hajinya. Maka di Malaysia itu 50 tahun antriannya, tapi sejak bayi anak sudah didaftarkan haji, dan itu difasilitasi, dimudahkan oleh pemerintah. Gerbu saja gerakan 10.000-nya, ya gurunda, 10.000 per hari, setahun 365 hari, 3.650.000 per tahun, 10 tahun 36.500.000 hanya dengan gerbu gerakan 10.000. Dari kecil anak kita menabung, ya, bikin tabungannya gambar Ka'bah. Nah, nanti di sampingnya haji, sampingnya umroh. Nanti umroh sama Ustadz Yuzaidi, saya yang dampingi gitu Ustadz Yuzaidi ya. Insya Allah. Inilah motivasi sejak usia dini. 100.000 itu berarti 100.000 hari. 100.000 hari, kalau setahun 365 hari, maka 10 tahun 3.650 hari, maka 100 tahun 36.500, maka 100.000 hari sama dengan 272 tahun. Sekali sholat sama dengan sholat 272 tahun. Itulah kemuliaan-kemuliaannya. Allah alam. Masya Allah. Kalau bisa tambah lagi nih Ustaz, kalau ada tepung tawar haji, bawa anak-anak nih Ustaz ya. Oh bawa. Masya Allah. Biasanya kalau melihat tepung tawar haji itu semangat ini, pulang haji enak ya disambut. Masya Allah, diupa-upa, dimarhabankan. Seperti naik Quran Ustaz ya. Sehingga orang berebut-berebut untuk menamatkan Iqra supaya naik Quran. Baik Ustaz, ini waktu kita sangat singkat sekali. Mungkin kalimatul ikhtitam singkat muallim, kalimat penutup terkait tema kita. Baik, terima kasih. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini peran pemerintah itu sangat krusial. Ya, bagaimana pemerintah melayani. Dan tahun ini kita melihat memang dari istitoah kesehatan itu cukup sedikit lebih ketat dari tahun sebelumnya. Ada kebijakan terbaru yang kita patut syukuri juga, kita patut apresiasi juga, bahwa tahun ini istitoah kesehatan dulu keluar, baru jemaah itu bisa melunasi. Nah ini membuat angka jemaah haji yang tidak layak berangkat itu semakin mengecil. Tahun ini jemaah tertua itu untuk Sumatera Utara dari Asahan itu 95 tahun. 95 tahun ibu-ibu, dan yang keduanya 94 tahun juga dari Asahan. Jadi kalau dari Asahan, kloter 1 kemarin sudah diberangkatkan oleh Bapak PJ Gubernur, Bapak Hasanuddin. Masya Allah. Dan alhamdulillah
walaupun sudah 90-an tahun Sudah tapi masih sehat, kuat, makanya istiqoahnya keluar, istiqoah kesehatannya keluar. Itulah dia memang salah satu yang menggembirakan kita. Nah, kami juga membuat semacam kebijakan bagaimana agar terjalin kekompakan di antara jamaah haji, terutama di kloter tersebut. Maka kami terus menjalin hubungan. Kami juga patut apresiasi nih. Bersama kami nih, saya nih membawa ketua kloter 9. Itu ada Bapak Dr. Awaludin. Bapak Dr. Awaludin dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yang beliau nanti akan bertugas sebagai ketua kloter. Kemudian ada dokter kloternya Ibu Dr. Fauziah Heni. Ini luar biasa kali perhatiannya kepada jemaah, Masya Allah. Kita syukuri. Kemudian ada Bapak Abdul Haris, ini seorang perawat nanti di kloter. Juga ada Ibu Leli Karmila, beliau juga adalah merupakan perawat nanti yang bertugas sebagai tim kesehatan kloter di kloter 9. Dan ini saya berupaya ya mengambil kebijakan bagaimana kami menjalin sinergitas, kekompakan di dalam kloter ini agar terjadi rasa saling peduli. Masya Allah. Ya, saling peduli, dan bagaimana tim kesehatan juga kita harus tahu bahwasanya mereka juga nanti dalam bekerja itu ingin juga beribadah. Jadi juga harus kita sama-sama maklumi. Baik, terima kasih. Dan kami pun juga PHD, ya petugas haji daerah akan siap memberikan bantuan yang sangat diperlukan tentunya. Masya Allah. Terima kasih Mu'alim, mudah-mudahan seluruh petugas tenaga kesehatan diberikan Allah kemudahan, kesehatan, dan kelancaran sehingga dapat melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ibu-ibu atas kebersamaannya. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, tidak bisa menampung seluruh pertanyaan, dan terima kasih Al Ustadz, terima kasih Mu'alim, sehat-sehat selalu, panjang umur, dan bisa ketemu kembali insyaallah nanti sepulang dari ibadah haji. Ketemu kembali. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini semakin meningkatkan rasa rindu kita kepada Allah, kepada Baitullah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya Yuzair beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Allahumma muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.